Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai presentasi metode pencarian heuristik, yaitu constraint satisfaction. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kami yang bernama Heral Reynaldo, yang kedua Dewa Gangsar, yang ketiga termasuk saya sendiri Dimas Akbar Putra Raflianto, yang keempat yaitu Fatahila Aji, dan yang anggota terakhir kami yaitu Agung Wijanarko. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang constraint satisfaction. Uh, adalah suatu permasalahan seseorang harus mencari nilai untuk set variabel yakni finite yang memenuhi set constraint finite. Nah, komponen-komponen yang terdapat pada constraint satisfaction problem adalah variabel yang merupakan penampung dapat diisi sebuah berbagai nilai. Nah, constraint yang merupakan suatu aturan yang ditentukan untuk mengatur nilai boleh diisikan ke variabel atau kombinasi variabel. Domain yang merupakan sebuah kumpulan nilai legal dapat diisi ke variabel. Nah, solusi yang merupakan assignment nilai-nilai dari domain ke setiap variabel tidak ada constraint yang dilanggar. Constraint satisfaction didefinisikan sebagai serangkaian variabel seperti buka kurung x1, x2, titik dan seterusnya xn tutup kurung. Nah, dan serangkaian constraint yakni buka kurung C1, C2 dan seterusnya titik C, Cm tutup kurung. Komponen-komponen constraint satisfaction. Yang pertama adalah set variabel. Set variabel merupakan sesuatu yang memiliki nilai bervariasi, kemudian dapat juga didefinisikan sebagai hal yang berbeda-beda dalam bahasa pemrograman yang diwakili oleh simbol untuk variasi nilai tertentu. Yang kedua, set domain. Set domain merupakan kumpulan nilai legal yang dapat diisi ke variabel. Yang ketiga, set constraint atau batasan. Set constraint ini menspesifikasikan kombinasi nilai yang diperbolehkan. Yang keempat, assignment, yaitu pemberian nilai pada suatu variabel. Yang kelima adalah solusi. Solusi adalah pemberian nilai-nilai pada setiap variabel yang memenuhi semua constraint yang telah ditetapkan untuk persoalan, sehingga nilai-nilai variabel tersebut merupakan solusi untuk persoalan. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan jadwal. 1. Dosen. Seorang dosen tidak dapat mengajar beberapa mata kuliah pada jam yang sama. Selain itu, seseorang dosen terkadang hanya dapat mengajar pada jam-jam dan hari-hari tertentu saja, sehingga perlu untuk memesan jadwal khusus yang tidak dapat diganggu mata kuliah yang lain. Kedua, ruang. Mengingat jumlah ruang yang dimiliki terbatas, maka perlu diperhatikan ruang yang tersedia agar tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Jadwal harus hanya mengakomodasi ruang yang ada. Waktu merupakan batasan beberapa menit yang diperlukan untuk 1 jam kuliah. Selain itu, ada hari-hari jam kuliah dibatasi sampai dengan jam tertentu. Atau misalnya, jam kuliah hari Jumat dibatasi mulai jam 7:30 sampai jam 11 siang dan dimulai kembali jam 13 siang. Dengan batasan-batasan waktu itu, jadwal hanya akan berada pada waktu yang ditentukan. Mata kuliah. Mengingat setiap mata kuliah memiliki semester mata kuliah itu diajarkan, maka perlu adanya aturan yang membatasi penjadwalan mata kuliah, agar mata kuliah itu sesuai dengan aturan-aturan penjadwalan. Contoh constraint satisfaction problem, salah satunya adalah menjadwalkan perkuliahan di perguruan tinggi. Terdapat aturan yang harus diperhatikan dalam menentukan jadwal ini, yaitu 1. Tidak boleh ada ruangan yang diisi 2 kali dalam waktu yang sama. 2. Tidak boleh ada nomor induk pegawai atau NIP dosen yang sama pada hari dan jam yang sama. 3. Pemilihan ruang kelas dipengaruhi oleh jumlah pengikut kuliah. 4. Hari aktif perkuliahan Senin sampai Jumat.
Constraint satisfaction. Solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah ini adalah algoritma genetik. Ciri-ciri permasalahan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan algoritma genetik adalah: yang pertama, mempunyai fungsi tujuan optimalisasi non-linear dengan banyak kendala dan juga non-linear. 2. Mempunyai kemungkinan solusi yang jumlahnya banyak. 3. Membutuhkan solusi yang diperoleh dengan cepat. 4. Mempunyai multi-objektif dan multi-kriteria. Contoh penerapan. Implementasi penjadwalan kuliah job shop dengan perancangan jadwal kuliah menggunakan constraint programming. Pada jurnal STMIK Amik Riau yang disusun Firdaus, mempunyai sebuah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini seperti yang telah diuraikan pada bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu yang pertama, penelitian ini menghasilkan suatu jadwal perkuliahan yang tidak melanggar hard constraints. Yang kedua, jumlah output berupa jadwal kuliah yang memenuhi hard constraint yaitu 3 kali dari 10 kali pengujian random atau dengan persentase 30% jadwal valid, dan hasil jadwal yang tidak valid sebanyak 7 kali dari total 10 kali random atau dengan persentase 75%. Yang ketiga, hasil perbandingan jadwal secara manual dengan jadwal menggunakan metode constraints programming mendapatkan hasil adanya penurunan pelanggaran constraints. Yang keempat, blind search yang digunakan dalam penelitian ini sangat efisien dari segi waktu dikarenakan ruang solusi tidak besar walaupun dengan blind search algorithm. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.